Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi ya di kelas matematika. Ya sebelum kelasnya kita mulai, karena ini masih dalam suasana hari raya ya, masih dalam suasana Idul Fitri. eh, saya mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua ya, minal faizin wal faizin. Ya semoga puasa kita sebulan yang kemarin diterima oleh Allah dan barokah ya. Terus yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus placement test. Saya nggak tahu kapan pindah kelasnya, tapi yang jelas berarti kan bisa loncat kelas ya, selamat. Buat yang nggak lulus gimana? Tidak usah kecewa buat yang nggak lulus, karena itu berarti adalah kesempatan untuk belajar lagi ya. Kan nggak masalah sebenarnya nggak lulus ya, nggak usah kecil hati buat yang nggak lulus, nggak apa-apa. Nanti kita bisa ketemu lebih lama sih kan. Oke, ternyata setelah saya cek materi kita ini untuk yang bab ini bab berapa sih, 12 dikurangi 3 bab 9. Untuk materi kita yang bab 9 yaitu geometri ini kita cuma kurang sedikit banget. Jadi malam ini uh, apa ya, cuma sedikit aja gitu materinya, tapi nanti kita pakai contoh-contoh soal aja. Terus sebelumnya akan saya informasikan bahwa setelah bab ini selesai berarti kita harus UTS. Nah minggu depan kan kita nggak ada jadwal matematika atau KF, jadi UTS-nya minggu kedua bulan Juli, kira-kira tanggal 11. Oke, jadi tanggal 11 itu nanti kita akan UTS. Sistem UTS-nya kayak link yang kemarin kita UAS itu, gitu aja enak ya. Jadi tanggal 11 kita UTS. Untuk KF dan matematika saya jadikan satu karena biar nggak menghabiskan pertemuan, karena kita sudah banyak libur banget loh belakangan ini. Itu ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Ya udah deh itu aja. Jadi nanti ujiannya cuma 3 bab terakhir. Saya lupa yang 2 bab kemarin tuh apa. Pokoknya ujiannya cuma 3 bab terakhir, yang terakhir adalah geometri ini. Jadi bab 9, 8 sama 7. Oke, berarti langsung saja ya. Pertemuan yang lalu sebelum hari raya kita sudah belajar tentang geometri. Pokoknya geometri ini tentang apa? Geometri itu mempelajari tentang bangun-bangun ruang. Ini dia bangun-bangun ruang. Kalau bangun datar itu yang dua dimensi ya, yang kayak persegi, persegi panjang, segitiga. Nah, kalau bangun ruang berarti eh, yang punya volume. Kalau bangun datar kan dia nggak punya volume, cuma punya luas. Bangun ruang dia punya volume. Jadi dia punya sudut, punya titik, punya garis, punya bidang. Terus apalagi ya? Kemarin kita sudah belajar kan kemarin titik titik dan titik, jarak antar titik dan garis, garis dan garis, titik dan bidang, bidang dan garis, terus macam-macam pokoknya. Nah, yang teman-teman tidak boleh lupa adalah tata cara proyeksi. Jadi kalau proyeksi itu kita harus apa ya namanya? Tuh. Nah, kita harus apa? Tegak lurus gitu naruhnya. Ini kok kayaknya bukan slide yang saya ini ya, sebentar ya, tunggu teman-teman. Oh iya, ternyata salah slide-nya tuh. Karena namanya sama jadi saya enggak. Nah, ini adalah yang betul. Oke. Nah, kali ini kita akan sebenarnya gitu loh teman-teman. Jadi kan di geometri ini kan banyak ya. Kayak jarak antara titik sama titik, jarak antara titik sama garis, jarak antara ini sama itu. Itu teman-teman tidak perlu menghafalkan itu. Jadi cukup tahu aja tata caranya gimana, karena walaupun dia titik, walaupun dia garis, walaupun dia bidang, sebenarnya caranya sama. Jadi itu cuman kenapa kok dibagi-bagi itu supaya sistematis. Jadi supaya teman-teman lebih gampang ininya apa namanya? Lebih gampang kayak mengambil kesimpulan gitu, tapi sebenarnya sama saja. Nah, karena itu sekarang kita langsung ke soal ya. Jadi ini adalah contoh soal. Saya juga belum mengerjakan, jadi kalau misalkan nanti ada salah-salah
Saya mohon maaf sebelumnya. Oke, ini ada uji kompetensi 9.2 nomor 1. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk P cm. Tentukanlah sudut antara bidang ACH dengan bidang ACF. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar kubusnya, jelas ya. Jadi, kecuali teman-teman bisa membayangkan kubusnya tidak perlu digambar. Kubusnya harus digambar. Jadi, tapi kalau teman-teman sudah bisa membayangkan tanpa menggambar, monggo kalau tidak ingin menggambar. Tapi sepertinya kok ini ya, kok nggak mungkin. Nah, kalau misalkan setelah menggambar, langkah kedua adalah memberi nama. Memberi nama kubus itu. Ini kan kalau kita lihat ya, A, B, C, D, terus ada E, F, G, H. Nah, ini nggak boleh salah. Maksudnya nggak boleh salah itu jangan kebolak-balik. Karena nanti kalau misalkan teman-teman salah ngasih namanya, bidangnya juga salah. Caranya gini, kalau misalkan teman-teman mulainya dari sini ya, terus teman-teman larinya ke sana, ngasih namanya itu loh, ke sini. Yang atas juga harus seperti itu. Jadi kita coba ya. Misalkan yang saya kasih nama duluan yang atas kan yang bawah wis ya. Misalkan saya kasih nama A, ini B, ini C, ini D. Nah, terus yang atas mulai dari mana? Harus mulai dari tempat yang sama, dari sini. Ya. Jangan yang atas terus mulai dari sini, itu jelas salah nanti. Soalnya nanti kalau misalkan teman-teman salah ngasih nama kan bidangnya juga jadi beda kan, yang dimaksud soal bidangnya yang mana, yang punya teman-teman yang mana. Jadi pokoknya ini harus hati-hati ngasih namanya. Ini kan nggak susah kan begini, cuman harus teliti. Seperti ini F, ini G, ini H. Coba sekarang kita lihat bidang yang mana sih yang dimaksud. Panjang rusuknya P. Sudut antara bidang ACH berarti ACH, oh ini. Kasih warna merah. Tunggu ya, tunggu. Aduh, ribet ini gambarnya. A, B, C, D, taruh sini ya. ACH berarti A-nya di sini, terus C-nya di sini, H-nya di atas sana. Berarti kan ini pasti nanti jadinya segitiga kan? Tunggu, nggak pas-pas. Nah, kalau teman-teman ngelihat ini bisa nggak membayangkan kalau ada segitiga di dalam kubus gitu, bisa nggak? Kalau misalkan melihat gambar itu. ACH dengan ACF. ACF. Wah, aduh, kok susah ya. ACF itu yang ini teman-teman. Bisa nggak membayangkan? Coba saya pengen tahu jawaban jujurnya, bisa nggak membayangkan? ACH dan ACF. Jadi kayak ada, aduh gimana sih ngomongnya gitu. Oh, astaga. Bisa ya membayangkan ya. Ini soalnya saya dulu waktu diajarin ini bingung, minta ampun, gimana kok ada kayak gitu. Jadi di dalam kubus itu dia dipisah tengah-tengahnya ini ya, garis AC, terus dikasih segitiga ke pojok-pojoknya, pojok yang berseberangan. Bisa yang bayangin ya, bisa lah. Nah, cara mencari sudutnya bagaimana? Cara mencari sudutnya, eh, kalau saya begini sih, ya enggak kalau saya sih ya, mestinya begini memang caranya. Jadi yang pertama harus dicari ini apa. Nah, saya nggak sampai sampai di sini, sampai tahap ini saya nggak bisa bilang ini teman-teman harus cari ini dulu, saya nggak bisa. Jadi ini soalnya saya juga sangat-sangat intuitif gitu loh. Kalau saya yang saya cari adalah panjangnya AC dulu. Buat apa ya? Oh nggak usah, nggak usah. Yang kita cari kan sudut antara dua itu toh ya. Panjangnya HF aja deh. Kenapa kok? Kalau menurut teman-teman harusnya saya nanya dulu nih. Kalau menurut teman-teman yang mana dulu yang dicari? Jadi kita mencari sudut di antara bidang. Jadi kalau misalkan mencari sudut di antara bidang itu kayak gini maksudnya. Tuh gimana ya gambar?
Misalkan saya punya kubus gini ya, terus habis itu ada jajar genjang nggak sih di ini? Aduh, jajar genjang itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ini kok banyak trapesium, bukan trapesium ya? Ah, bukan. Aduh, pusing. Ya pokoknya misalkan ada bidang sama bidang, kita cari ininya, kita cari apa namanya? Hmm, sudutnya. Misalkan, saya tunggu ya, ini saya next dulu ya. Misalkan saya punya kubus yang lain nih, saya punya kubus ini. Ini saya kasih nama juga ABC, D, terus EFGH. Ini latihan. Soalnya nggak usah diperhatikan dulu. Kalau misalkan saya tanya sama teman-teman, berarti sudut antara bidang ABCD dengan ADHE apa? Berapa sudutnya? Antara ABCD itu alasnya, dengan ADHE. ADHE itu yang berdiri, yang sebelah sini. Sudut antara alas dengan bidang yang saya arsir itu berapa kira-kira teman-teman? Sudutnya. Ayo, jangan galau. Kira-kira 90 derajat ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya bidang yang lain misalnya. Oh, nggak usah dihapus. Misalkan saya punya bidang ini. Terus saya punya bidang ini. Kelihatan ya, ini kan kayak kubusnya saya belah dua gitu kan. Saya belah dua jadi 5 sama 5. Nah, antara bidang ADGF dengan ADHE itu sudutnya berapa teman-teman? Tadi benar 90. Kalau yang ini sudutnya berapa? 45 derajat. Yang lainnya. Oke, bener ya. Terus saya punya bidang lagi misalkan. Saya ganti warnanya. Misalkan ini saya garis. Terus ini saya garis di sini, ketemu titik tengahnya di sini ya berarti ya. Ini susah banget ya gambarnya. Aduh. Enakan gambarnya, enakan di papan tulis daripada di komputer ternyata. Kalau ini teman-teman berapa? Aduh, jelek banget gambar. Oh iya, monggo monggo. Monggo Mbak Wiwi. Misalkan ini ada saya kasih ini O, saya kasih ini P. Jadi ADPO sama ADHE. Berapa kira-kira sudutnya? Ini dia setengahnya ya. Maksudnya EO itu sama dengan EO itu sama dengan EF per 2. Nah, berarti sudut yang ini berapa teman-teman? Antara dua bidang ini. Ini masih bisa ya bayanginnya ya? Tadi kan kalau misalkan yang Waalaikumsalam, halo Mas Yuda, aduh lama sekali menghilang. Oh aduh ada Mas Rian. Dia lulus placement langsung masuk dia, astaga. Ya minal aidin buat teman-teman yang barusan bergabung ya. Selamat bergabung kembali setelah nggak tahu berapa pertemuan ngilang. Selamat bergabung. Oke, balik lagi. Itu yang di situ berapa tuh sudutnya antara ADPO sama ADHE? Nah, dua bidang ini kira-kira sudutnya berapa teman-teman? Nah, Aidin Wafaidin juga Mbak Zulaika.
Yuk, berapa derajat? Ayo. Beneran. Tadi sudah 45 derajat loh. Yang antara mana? A ADHE dengan ADGF. Kalau yang ini berapa? Nah, ini caranya kita harus cari. Ini kan ada segitiga di sini. Aduh, susah banget. Ini kan di sini ada segitiga kan? Nah, harus kita cari dari segitiga inilah sudutnya. Kan kemarin sudah tahu sinus kosinus ya. Berarti gimana caranya kira-kira? Nah, berarti kita memanfaatkan bidang-bidang yang seperti itu, segitiga misalkan. Kalau misalkan kita tahu rusuknya, berarti kan kita tahu EO, kita tahu AE, kan kita sudah tahu semua. Kita nggak tahu AO. Nah, itu nanti kita cari, terus kita hitung pakai sinus kosinus, pakai trigonometri. Jadi gambaran itu seperti itu loh teman-teman. 45/2, iya kah? Ini kita harus hitung. Saya juga, tapi saya tidak berani memastikan. Nah, oke, sekarang kembali ke soal yang tadi ya. Nah, soal yang ini juga sama sebenarnya sama soal yang tadi. Jadi, kita harus mencari kayak polanya itu seperti apa sih gitu di sini. Kalau tadi kan kita bisa memanfaatkan segitiga dan segitiganya kelihatan ya. Tapi kalau di sini kan segitiganya yang mana? Aduh, garis. Warna apa yang kelihatan ya? Merah, hitam, biru, biru muda, pink, pink coba. Misalkan titik pusatnya yang di bawah itu ini misalkan ya. Berarti kita harus cari segitiga ini loh teman-teman. Untuk apa kok kita nyari segitiga ini? Supaya kita tahu ini segitiganya apa, terus dia kira-kira ya teman-teman. Ini saya kasih. Oh. Nah, kira-kira ya kalau misalkan teman-teman bayangkan segitiga HOF itu kira-kira apa? Segitiga apa itu? Sama kaki kah? Sama sisi kah? Siku-siku kah? Dibayangkan aja, nggak usah dihitung-hitung. Ini saya maklum kalau misalkan teman-teman kesulitan karena memang susah sih emang kalau misalkan nggak tahu ya, terutama kalau saya dulu sih memang kesulitan banget sama sisi ya. Biasanya cowok-cowok memang pinter kalau yang begini-begini. Ini sama sisi ya kira-kira, ini kan cuma kira-kira. Ini sama sisi berarti ini sama dengan ini. Sama kaki apa sama sisi mbak? Kita lihat nanti ya, ada kemungkinan sama kaki sih tapi saya nggak tahu. Nah, caranya adalah yang gampang adalah kita hitung dulu HF-nya. HF-nya berapa? Kemarin kan kita sudah tahu kalau ngitung diagonal-diagonal gimana caranya supaya nggak pakai rumus kan ya. Kalau rusuk dari kubus ini adalah P, berarti HF-nya berapa? Ayo, berapa HF-nya? Ayo. Segitiga sama kaki, bener. Bukan segitiga sama sisi harusnya. P akar 2. Saya nggak sadar. P akar 2 ya. HF berarti P akar 2. Terus kita punya lagi HO. Ya HO sama dengan FO kan ya. HO. Kalau HO itu jelas sama dengan FO karena dari gambarnya kelihatan kan ya. Kalau itu sebenarnya garis yang sama. HO sama dengan HO sama dengan FO. Nah, kalau ini sama dengan berapa teman-teman? Nah, HO sama dengan FO sama dengan berapakah? Berarti kalau misalkan mencari HO, kalau P akar 3 itu diagonal ruang, Mbak. Hati-hati. Bener sih, bukan, maksudnya deket-deket ya. Ini juga kalau diagonal ruang itu misalnya dari mana ke mana ya? Supaya dia bisa P akar 3. Diagonal ruang itu misalkan dari D ke F, dari H ke B, terus dari mana lagi? Kalau diagonal ruang, A ke G,
E ke C. Nah, ini kan enggak, ini kan dari pojok-pojok tapi dia ke tengah kan, ke dasar tapi dia ke tengah. Jadi dia bukan diagonal ruang loh. Jadi kita bisa selesaikan pakai apa nih? Supaya kita tahu HO atau FO. Ada yang punya ide nggak teman-teman? Kira-kira caranya gimana? Coba dilihat dengan khusyuk gambarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya bidang antara dua segitiga itu, dua segitiga yang merah, itu sebenarnya kita cuma ditanya ini loh. Ini tuh berapa sih sudutnya? Ya enggak sih? Cuman itu aja. Jadi kita harus tahu ukuran masing-masing segitiganya tadi. Kalau misalkan saya gambar ya. Oh, tunggu nanti aja. Berarti ada yang punya ide nggak kalau misalkan mencari HO atau mencari FO itu caranya seperti apa? Coba dilihat antara garis HO sama garis FO terus dilihat kubusnya. Yang merah-merah nggak usah dilihat. Kira-kira pakai apa itu? Ini tuh apa? Mata pelajaran membayangkan. Sebenarnya hitung-hitungannya gampang. Maksudnya nggak ribet-ribet kayak kemarin yang fungsi-fungsi itu nggak ribet tapi dia cuman bayang-bayangin aja. Hitungannya biasa aja. Misalkan saya gambar segitiga segitiga saya bikin segitiga misalkan ya, ini terus ini terus ini, terus saya kasih nama. Ini saya kasih nama F, ini saya kasih nama O, ini saya kasih nama B. Teman-teman bisa nggak menemukan segitiga ini di dalam kubus ini? Yang di sebelah mana sih? Yang kita cari kan ini kan? Ini kan yang kita cari. Berarti ukuran-ukurannya kan teman-teman tahu kan? Yang kita cari kan FO ini. Tahu nggak kira-kira ukuran-ukurannya? Pakai rumus Pitagoras. Benar. Jangan ragu-ragu. Kalau salah nggak disuruh bayar kok. Nah, sekarang kita kan tahu rusuknya kubus ini adalah P ya, berarti jelas. BF ini berarti adalah P. Nah, kalau BOD, kalau kita hubungan itu adalah diagonal bidang. Kalau BO berarti berapa? Kalau BD berarti berapa teman-teman? Kalau BD dia sama dengan P akar 2 kan, karena dia adalah diagonal bidang. Kalau BO, jadi kalau BO dia sama dengan berapa? Susah ya ngetiknya ya, kalau pakai HP. Kalau BD itu P akar 2, berarti PO sama dengan P akar 3. PO itu mana sih? P akar 2 per 2. Nah, itu benar. Jadi, kalau misalkan BD itu P akar 2, nah, O itu kan titik tengah di alas itu kan dia titik tengahnya. Berarti BO berapa? Berarti P akar 2 kita bagi 2. Nah, begitu. BO itu berarti dia P akar 2 dibagi 2. Nah, sekarang FO gimana? FO itu berarti ini pakai Pitagoras berarti ya.
hapus yang ini. Berarti kita pakai Pitagoras. Berarti FO sama dengan akar P kuadrat ditambah dengan P akar 2 per 2 dikuadratkan. Susah banget. P akar 2 per 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan akar berapa, teman-teman? Akar P kuadrat ditambah, kita hitung terpisah ya, P akar 2 per 2 dikuadratkan. P akar 2 per 2 dikuadratkan. Nah, ini sama dengan, ini kayaknya kalau dilihat kan bingung ya, soalnya rangkep-rangkep ya. Coba kita uraikan, berarti P akar 2 dibagi 2 dikalikan dirinya sendiri kan, berarti P akar 2 per 2. Nah, coba ini gimana caranya? Berarti atas dikali atas, bawah dikali bawah. Berarti ini kita punya P akar 2, P akar 2. Yang bawah kita punya berapa? Kita punya 2 kali 2, 4 ya. Oke, berarti sampai sini berapa? Ayo, sampai situ ayo. Cara ngalikannya satu-satu aja dikalikan. P sama P dikalikan. P sama P dikalikan. Berarti kita punya P kuadrat. Akar 2 kali akar 2 berapa, teman-teman? Awas ya kalau sampai salah lagi. Ayo, akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4 atau 2. Jadi saya tulis 2 langsung ya. Per 4. Berarti sama dengan, aduh, duanya saya coret, saya bagi 2, maksudnya atas bawah ini saya coret jadi 2. Berarti saya punya P kuadrat per 2. Susah nih angkanya nih. Apa yang harus kita lakukan kalau begini nanti? Heran saya di buku ini tuh soalnya susah-susah angkanya. Kalau teman-teman perhatikan soal-soal UAN, itu angkanya itu biasanya langsung klop-klop gitu loh. Jadi kalau misalkan di dalam akar ya dia kalau nggak 4, 9, jadi langsung bisa keluar. Kalau ini kan angkanya susah banget. Jadi hasilnya P kuadrat per 2. P kuadrat per 2. P kuadrat per 2. P kuadrat per 2. Nah, lu gimana ini terusan nyelesainnya? Berarti saya pikir-pikirin bentar. Gimana enaknya biar nggak susah gini? Kalau kita mau pakai sisi miring, enaknya sebenarnya nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai sisi miring. Berarti langsung kita belah gini segitiganya. Coba ya alternatif kedua. Jadi kalau misalkan gimana ya, jadi kalau misalkan ngitung ini tuh mungkin beda orang beda cara, wajar sekali itu. Jadi nggak ada satu cara yang klop. Nanti yang satunya pakai sinus, yang satunya pakai cos, yang satunya pakai tan, nggak ada yang klop. Jadi nanti akan kelihatan, kalau nyontek kelihatan banget kalau bab ini. Soalnya nanti setiap orang akan mikirnya beda-beda caranya. Ini ceritanya kalau misalkan kita pakai tangan, kita nggak akan apa namanya,
Kita nggak harus nyari sisi miringnya. Nah, jadi kalau misalkan kita disuruh mencari sudut antara bidang ACH dengan bidang ACF, kita kan sebenarnya disuruh mencari sudut yang biru ini kan teman-teman. Ini loh. Sekarang ada merahnya sudutnya. Jadi sebenarnya kan kita disuruh mencari sudut yang biru itu kan. Teman-teman bisa ya lihat bidangnya yang mana ya. Sudut yang biru ini. Nah, itu adalah sudut antara bidang ACH dengan ACF. Jadi nanti di akhir perhitungan itu kita akan punya segitiga. Segitiganya tuh begini. Kok kurang naik sih segitiganya? Tunggu. Tak naikin. Jadi kita punya segitiga nanti akan begini. Oh, dibalik aja wes biar mudah membayangkannya. Aduh, nggak bisa bikin segitiga kebalik di sini. Manual. Ini ya. Nah, kita akan punya segitiga kebalik seperti ini. Terus kita akan punya ini adalah O, terus ini adalah H, ini adalah F. Tadi saya tuh niatnya mencari FO dulu, tapi kok ternyata bilangannya susah, berarti kita harus cari alternatif yang lain. Caranya, ide saya begini. Kalau teman-teman tidak setuju, boleh lo bilang, oh kalau saya nggak setuju, Miss, menurut saya lebih mudah seperti ini. Silahkan. Nah, ide saya begini, kan kita sebenarnya disuruh nyari sudut ini toh. Sudut yang ini ya, yang biru. Nah, sudut ini kan sebenarnya kita disuruh cari kan. Nah, kalau misalkan segitiganya saya bagi dua, gini, titik O nya saya cerminkan di atas sini, sama aja kan, O nya di bawah, O nya di atas, sama aja. Nah, kita sudah tahu bahwa yang ini, yang sudutnya ini 90 derajat, sudut yang ini juga 90 derajat toh. Nah, FO kita juga FO. Jangan O, bingung nanti. P aja ya. Ini misalkan saya kasih nama P yang di sini. Nah, FP itu, ini gambarnya ya salah. FP itu berarti kan sama dengan BO kan ya. FP sama dengan BO, terus OP berapa teman? OP berapa teman-teman? Coba dilihat, OP sama dengan berapa panjangnya? Dilihat di gambar. Teman-teman harus menemukan segitiga HFO ini di gambar kubus itu. Biar teman-teman ngerti yang mana yang saya tanyakan. Kalau sudah ketemu, coba dilihat OP, bukan BO. Coba dilihat OP. OP itu berapa panjangnya? Ayo. P, OP itu panjangnya P ya. Kalau FP, kalau FP panjangnya mana? Tadi kita sudah hitung ini. FP HF per 2, benar. HF per 2. P akar 2. Nah, FP itu kan ini kan? FP itu kan ini toh ya? Kan sama dengan OB ini. Jadi sama. Kalau misalkan bangun ruang itu, kalau misalkan kubus ya, seninya adalah begitu. Jadi kita sudah menghitung satu, itu berlaku buat semuanya. Adalah P akar 2. Ini P. Loh, masa P akar 2? P akar 2 P akar 2 per 2. Itu kan setengahnya diagonal bidang ya. Waalaikumsalam Mbak Tinari, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Sekarang misalkan sudut yang kecil ini, cuman yang separuh ini ya, yang saya arsir merah, itu saya namakan sudut A. Alfa. Saya namakan sudut alfa. Kalau misalkan saya tulis di sini tan alfa, berarti sama dengan bidang mana per bidang mana, Mbak? Sama dengan berapa per berapa?
Kenapa Mas Rian kok tiba-tiba panggil-panggil Mbak sini? Ayo, tan alfa itu sama dengan apa per apa? Mikrofonnya ada yang nyala kah ini? Ini punya siapa ya? Oh, enggak, ini di sini soalnya di indikator saya juga kayaknya mikrofonnya ada yang masih nyala sekarang, tapi kok nggak ada saya lihat. Cuma saya aja. Oke. Oke, berarti tangan alfa itu adalah sisi yang di depan sudut per sisi yang di samping sudutnya. Berarti dia adalah FP per PO. Saya tulis OP ya. Oke, berarti sama dengan berapa? FP kita sudah tahu belum FP? Oh, P per 2 akar 2. Jadi dia P per 2. Oh, P per 2 per 2. P akar 2 per 2, Masya Allah susah banget sih mau ngomong itu aja. Kayak gini. Terus per OP. OP-nya berapa? OP-nya ternyata P kecil. Nah, gini kan ya teman-teman ya. Nah, ini berapa nih? Ya Allah, susah banget. Kok nggak keluar hasilnya ya teman-teman? Hasilnya kuadratan nanti ini. Kok bisa kayak gini sih? Ini bukunya aneh banget. Ya enggak juga sih sebenarnya, kalau ini kan P. Berarti ini P akar 2 per 2 per P. P akar 2 per 2 per P. Berarti dia sama dengan berapa? Ini P akar 2 per 2 dikalikan, oh benar-benar dikalikan 1 per P gini ya teman-teman ya. Nah, berarti ini bisa kita coret P-nya, coret P-nya. Berarti tinggal berapa ini? 1 per 2 akar 2. Nah, pertanyaan saya, berarti kan kita tahu tan alfa sama dengan setengah akar 2 toh. Berarti sekarang pertanyaannya alfa adalah berapa? Ini sudut istimewa teman-teman. Ternyata gampang, ternyata nggak usah nyari ini, nggak usah. Ini juga nggak usah. Kita hapus aja jadi itu. Situ. Berarti kita punya tan alfa itu sama dengan setengah akar 2. Berarti alfanya sama dengan, ayo sama dengan berapa, diingat-ingat. Sudut berapa yang bisa menghasilkan tangan setengah akar 2? Ini kalau nggak salah sudut-sudut istimewa. Saya juga tak hitung. 45 derajat kah? 0, 30, 45. Kayaknya kalau 45 derajat itu nilainya sama. 1 kayaknya 45 derajat. Ingat, tangan itu adalah sin per cos. Sabar, saya juga lupa. Setengah, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jangan dipikir saya hafal, saya juga nggak hafal. Tapi saya tahu itu sudut-sudut istimewa. Kalau dia setengah akar 2 berarti yang mana ya? Kalau akar berarti nggak ada ya teman-teman ya? Kalau setengah akar 2 untuk tangan ya? Kalau dia sin per cos berarti ini bukan. Adanya sepertiga akar 3, terus 1, terus akar 3. Kalau setengah akar 2 nggak ada. Berarti bukan sudut istimewa, mohon maaf.
Kita hitungin pakai kalkulator ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin menghitung pakai kalkulator, nggak bisa pakai setengah akar 3, berarti harus dicari 0,5 kali akar 2 itu berapa. Nah, setelah itu pencet yang, kalau di HP ada sih biasanya di HP, tapi di set dulu kalkulatornya jadi yang apa advance atau apa itu bahasanya, scientific. Jadi 0,5 dikalikan akar 2. Boleh. Mbak Fatma, kalau misalkan sudut istimewa yang 45 derajat, berarti 45 sama 45 sama 45 2,5 really? Oke, saya hitungin dulu ya. Caranya menghitung tangan yang seperti ini adalah pakai arkes tangan. Jadi kalau misalkan teman-teman, jadi alfa ini kalau bahasa matematika ya, itu nulisnya begini. Cari simbolnya nanti teman-teman. Berarti dia itu adalah tan pangkat min 1 dari setengah akar 2. Itu bacanya adalah arkes tangan. Arkes tangan tuh begini. Jadi sudut berapa yang menghasilkan setengah akar 2, kayak gitu. Kok semuanya pada 45 derajat? Kenapa sih teman-teman? Kalau 45 derajat sinnya berapa? Kalau sin 45 derajat kan setengah akar 2 toh. Nah, cos 45 derajat juga setengah akar 2. Tangan itu kan sin per cos, berarti setengah akar 2 per setengah akar 2. Tangan setengah akar 2 itu 1. Iya enggak? Iya enggak sih? Jadi enggak yakin. Tangan setengah akar 2. Iyalah, 1 lah. Kan itu segitiga ini berarti. Segitiga sama kaki, tapi dia kakinya sudutnya 45 derajat. Dua-duanya. Kalau ini kan dia sama kaki, tapi kakinya nggak 45 derajat sudutnya. Kelihatan tuh di gambarnya. Kalau dari kubusnya juga kelihatan. Coba hitungnya dulu. Arkes tangan dari, jadi nggak ada arkes tangan. Tidak. Bentar ya. Saya soalnya nggak bawa kalkulator ini. Nggak bawa kalkulator yang bagus. Artan dari 0,5 kali nah hasilnya adalah 35,26 derajat. Jadi alfanya adalah, kok semuanya enggak, kalau bukan 45 berarti 30 ya, nggak bisa kayak gitu. Tapi ya bener sih antara 30 dan 45 ya, berarti 35,26. Ini saya hitung 35,26 derajat. Nah teman-teman kalau misalkan mau pakai kalkulator atau ngitung di tempat yang lain ya, itu ngomongnya begini, biasanya tombolnya bisa macam-macam, bisa begini ARC tangan, terus habis itu sudutnya berapa. Kalau sinus juga gitu, ARC sinus, terus sudutnya berapa. Nah sudut ini ini itu adalah sudutnya, bukan sudutnya, hasilnya. Jadi misalkan mau cari sin yang bisa menghasilkan setengah gitu ya, nah ini dimasukin hasilnya, angkanya. Kalau teman-teman nggak punya kalkulator, terus di HP-nya seperti HP saya nggak ada perhitungan arkes, bisa pergi ke sini, terus ditulis arc
kesulitan berapa gitu, bisa pergi ke Wolfram Alpha. Ini saya kasih tahu rahasia saya pintar matematika. Ini sebenarnya bikin kesaktiannya hilang nih, tapi nggak apa-apa. Nah, bisa pergi ke sini. Ini link loh, Wolfram Alpha. Nah, bisa pergi ke sini. Dia nggak hanya bisa ngitung website ini, nggak hanya bisa ngitung kayak bukan MRC, beda. Nggak tahu sih, saya nggak tahu MRC itu apa sebenarnya. Kalau Wolfram Alpha nanti ditulis misalkan kayak tadi ya. Misalkan tadi kan kita nyari arkes tangan itu ya. Arkes tangan tulis begini. Arkes tangan 0,5 terus bintang di atas. Bintang di atas tuh kalau komputer kali. Jadi bukan X kali, itu kalau di komputer tuh pakai bintang yang kecil di atas. Nah, terus akar 2-nya teman-teman tulis begini. SQRT. Ini biar kita agak ini ya, biar kita agak modern. Nah, ini bahasa komputer. Ini maksudnya kalau misalkan ditulis dalam matematika itu begini. Tangan pangkat min 1 dari setengah akar 2. Kalau dalam bahasa Indonesia, berapa sih sudut yang bisa menghasilkan, berapa sih sudut kalau misalkan di tangan bisa menghasilkan setengah akar 2. Coba masukin ke Wolfram Alpha. Wolfram Alpha itu nggak hanya bisa menyelesaikan kayak begini-begini, tapi bisa juga menyelesaikan nanti ya, ada integral, diferensial, dia juga bisa. Asal teman-teman telaten aja masukinnya. Tapi dia nggak free sih, jadi kalau misalkan kita nggak bayar, dia cuma ngasih hasil akhirnya. Jadi nggak ada caranya gitu loh. Tapi lumayan ya kalau UTS ya. Wah, harusnya saya nggak ngomong ini tadi. Wah, nggak apa-apa lah. Maksudnya teman-teman bisa bandingkan. Kalau dulu saya ngerjakan matematika, biasanya saya bandingkan dengan jawaban di sini di Wolfram. Kalau misalkan hasilnya sama, berarti saya benar cara saya. Tapi ya perlu, nggak semuanya bisa diselesaikan dengan ini. Amal. Tapi seru sih bisa tahu misalkan masukinnya susah-susah, coba masukinnya susah-susah. Misalkan apa ya? Eh, kayak yang kemarin fx, misalkan yang nyari fx, fungsi sama fungsi fungsi x kuadrat plus bla 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 bla, terus teman-teman masukin f-nya f1 misalkan, bisa juga dia gitu. Pinter pokoknya dia ini, tapi kita nggak tahu caranya gimana, tahu-tahu sih salah bim gitu. Jadi kalau teman-teman masukinnya salah, hasilnya juga salah. SQRT, ini mau saya kasih tahu SQRT itu apa, yo ada yang tahu nggak? SQRT itu maksudnya adalah square root kepanjangannya. Jadi akar beginian ini itu bahasa Inggrisnya square root. Square itu berarti persegi, root itu akar. Ya, root itu akar, makanya itu kita ngomongnya akar. Lucu kan sebenarnya. Square itu persegi, root itu akar. Maksudnya berarti apa? Akar pangkat 2. Kalau pangkat 2 kan kita nggak tulis nggak apa-apa, jadi square root. Itu maksudnya akar. Kalau misalkan akar pangkat 3 tapi bukan lagi SQRT berarti ya. Kalau SQRT itu berarti akar pangkat 2. Oke, jadi kalau nggak punya kalkulator, mau beli juga buat apa kan ya? Saya juga setahun di Taiwan nggak pernah pakai kalkulator. Tinggal buka Wolfram Alpha. Promosi. Tadi yang slide mana saya lupa. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa alfa itu 35,26, kesimpulan yang berarti sudut antara bidang ACH dengan bidang ACF berapa, teman-teman? Belum selesai loh tadi itu. Yang dicari kan ini, sudut antara bidang ACH dengan bidang ACF. Berarti kalau sudut dengan bidang ACH dengan bidang ACF itu kan sebenarnya sudut HOF itu kan, teman-teman. Tadi itu kita bagi 2 supaya kita nggak kesulitan. Kalau alfa itu kan cuma separuhnya toh ya. Separuhnya itu 35,26, berarti sudut penuhnya berapa? Berarti HFO berapa? HOF. Berarti sudut HOF sama dengan berapakah
70,52. Ya benar. Berarti ini adalah 70,52 derajat. Udah berarti tuntas. Selesai, ternyata tidak sesusah yang saya pikirkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kadang-kadang kalau ngerjakan soal itu gitu, kelihatannya susah, tapi kalau dikerjakan enggak ternyata. Asik ya. MRC itu apa sih? ARC itu, oh ARC itu Alien Residence Card. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita loncat ke nomor 2. Ya, hapusin dulu. Aduh, harusnya nggak usah dihapus nama-namanya. Biarinlah, hapus saja. Oke, nomor 2 ini masih mirip-mirip deh kayaknya. Pada kubus, tunggu. Pada kubus itu, jika AP adalah perpanjangan rusuk AB. Kita kasih nama dulu ya. Tadi kenapa kok ya dihapus? Kasih namanya tetap sama, melingkar, jadi ini A, B, C, D. Pilih dulu teman-teman bidang yang mana yang dikasih nama, misalkan alasnya dulu. Berarti ini A, B, C, D. Terus kalau sudah, berarti karena yang awal dikasih nama adalah A, langsung ditarik ke atas sini. Jadi kalau A-nya sudah di sini, misalkan mulainya jangan mulai E di sini ya. Nanti jadi salah. Ini penting banget. Soalnya kalau ini aja udah salah, yang nanti pasti salah. Berarti A, B, C, D. Terus ini E, F, G, H. Oke. Nah, jika AP adalah perpanjangan rusuk AB, sehingga AB dibanding BP adalah 2. Jadi ceritanya dia itu menyuruh kita membuat rusuk baru. Jadi kita kasih di sini sebuah rusuk. Lurus nggak sih? Kayak nggak lurus itu. Nih, ini saya kasih nama P yang ujung situ. P. Jika AP, ini ya AP, adalah perpanjangan rusuk AB, sehingga AB dibanding BP adalah 2:1. Ngerti nggak? Teman-teman paham nggak ini statement ini, pernyataan ini apa maksudnya? Jadi kalau misalkan AB-nya itu, kalau misalkan saya punya AB-nya itu katakanlah 2, berarti BP-nya berapa teman-teman? BP-nya 1 ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan itu dia 1. Gampang ini. Jadi kalau misalkan saya punya AB-nya itu 4, BP-nya berapa? 2. Sip. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Dan FQ adalah perpanjangan FG. Aduh, ya gambarnya. F FP adalah perpanjangan FG. Susah ya kalau gambar-gambar gini nih kayaknya enak di papan tulis gitu. Jadi kayak nggak tahu, lebih gampang aja. Tapi ini juga lumayan enak sih. Aduh, kamera. Apa nih? FG FG adalah perpanjangan FG adalah perpanjangan FG. Paling enak itu kalau geometri, gambar di papan tulis, terus papan tulisnya papan tulis yang bukan whiteboard, yang hitam itu loh. Enak banget. Kapurnya warna-warni. Kalau gambar di whiteboard soalnya licin. Kalau saya pikir-pikir ya, ini intermezzo ya, sembari kita gambar. Saya pikir-pikir ya, Indonesia itu apa namanya, sangat gaya gitu. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena ternyata setelah jauh-jauh ke Taiwan, saya lihat ruang kelasnya ya, di kelas-kelas ya di kampus saya sendiri, itu papan tulis itu masih pakai papan tulis yang pakai kapur gitu loh. Ya ada whiteboard tapi kecil banget. Sementara yang papan tulis pakai kapur tuh besar, hampir di depan kelas tuh penuh.
dengan papan tulis pakai kapur. Nah, Indonesia Indonesia udah gaya, di sekolah saya waktu SMA aja udah nggak ada papan tulis kapur. Kan gaya banget gitu, maksudnya ngapain sih? Iya loh, jadi setelah saya lihat, saya fotokan, saya kirimkan ke teman-teman saya, kata teman-teman saya, oh di sana kok ternyata papan tulisnya masih begitu ya, katanya. Di tempat kita kalau di kota-kota sudah nggak ada papan tulis begitu. Itulah, kita terlalu gaya rupanya selama ini. Tapi sebenarnya kalau dipakai nulis memang enakan yang kapur, lebih lebih dahsyat. Dan FK adalah perpanjangan FG. FK berarti ini key. Sehingga FP dibanding FG sama dengan 3:2. Oh, dikarenakan pabrik aku kebakaran. Mungkin ya, mungkin. Nah, maka tentukanlah jarak antara titik P dan titik Q. Waduh, ini soalnya unik sekali. Oke, coba kita kerjakan. Berarti kita disuruh mencari, saya kasih gambar biru. Aduh, garis yang biru. Ini. Aduh, ini bisa nggak membayangkan? Oke. Jadi dia kayak agak serong gimana gitu ya. Kalau iya sih, segitiganya kok saya jadi ikutan bingung. FP-nya nggak digaris FP. Kita butuh FP tuh. Sehingga FP dibandingkan FG, FP di oh man, ya wis tak garis. Susah banget soalnya. Oh gini, iya. Kalau FP-nya digaris langsung lebih mudah. Oke. Ya tadi kelihatannya susah banget. Aduh, kehapus. Saya tuh sering emosi kalau misalkan ngajar pakai elektronik kadang-kadang. Nah ini tadi apa ini? Yang saya hapus tadi apa? F, ini F ya berarti ya. Oke, berarti kalau misalkan dilihat dari sini, sudut ini mestinya siku-siku ya teman-teman ya. Sudut antara itu sama itu. Ada ini, nah, sehingga maka tentukanlah jarak antara titik P dan Q. P dan Q. HP adalah perpanjangan antara rusuk AB. Oke, dikerjakan pelan-pelan. Berarti BP ini sama dengan setengah dari AB ya, setengah AB. Oke. Terus habis itu adalah perpanjangan FG sehingga FG oke. FP banding FG. Nah, FP banding FG. Ini kayak salah deh ini soalnya. FG adalah perpanjangan dari FG sehingga FP banding FP banding FG sama dengan 3:2. Maka tentukanlah P dan Q. Ya wis nggak apa, dicoba dikerjakan. Jadi kalau misalkan bukan kubus tapi diperpanjang ininya. Wes gini aja, cara ngawur-ngawuran. Aduh, kubus bercambah. Nah, FP ya wis FP aja yang kita hitung ya. Nah sekarang kita punya FP itu sama dengan FP 3 FG 2.
3/2 dikali FG. Teman-teman tahu ya ini kenapa kok 3/2, ini kenapa kok tahu lah mestinya. Ini kan kayak pelajaran yang ini kayak kali-kalikan silang itu loh teman-teman. Terus habis itu kita kan mencari PQ ya. Udah susah banget sih, jadi males. FQ saya nggak bisa membayangkan. FQ loh, kita nggak tahu dong, berarti G ke Q ini berapa panjangnya. FQ banding FG, menurut saya itu harusnya FQ dibanding FG, menurut saya. FQ banding FG, iya harusnya tuh FQ banding FG loh. Soalnya kalau misalkan kita nggak tahu G apa hubungannya, kita kan kalau misalkan dari soal teman-teman bisa nggak mengira-ngira Q itu kira-kira sejauh apa dari kubus ini? Kan susah kan, gimana orang itu nggak ada yang ngomong FQ loh ukurannya. Dia cuma bilang FQ adalah perpanjangan FG, sehingga FP dibanding FG adalah 3/2. Lah hubungannya sama Q berarti Q-nya boleh berapa aja dong. Q-nya soalnya nggak mempengaruhi yang mana-mana. Jangan manut. Soalnya saya juga salah yang itu loh. Dulu tuh ada soal yang saya lupa yang mana, belum kita bahas tapi. Terus yang saya nggak bisa, terus Mbak Fatma bisa. Soalnya Mbak Fatma ngumpulin ke saya, dan itu benar. Nah, jadi belum tentu, siapa tahu saya kelewatan gitu kan, bisa juga. FQ sama dengan BP. Masa enggak sama. Kayaknya nggak sama, kelihatan panjangnya beda. Simple ya alasannya. Coba Mbak Rohimah, PQ itu maksudnya kuadrat ya. PQ sama dengan akar 3x kuadrat. PQ sama dengan akar 3x kuadrat plus x kuadrat 3. Ini kalau menurut saya itu harusnya FQ dibandingkan FG. Kalau FQ dibanding FG itu baru masuk akal dan jadi gampang. FQ adalah perpanjangan FG, sehingga FP dibanding FG sama dengan 3/2. Maka tentukanlah jarak antara P dan Q. Berarti Q-nya sejauh apapun nggak ada aturan di soal ini loh. FQ-nya itu seberapanya seberapa itu nggak ada aturan deh. Tak ganti Q aja ya biar biar masuk akal. Wait. Kalau ini diganti FQ dia jadi masuk akal, tapi coba sih nanti saya tanyakan kepada orang-orang yang lebih mengerti soal-soal SMA. Nanti saya kabari lagi. Nah, FQ dibanding FG 3/2. Ini baru agak ngeh gitu saya kalau kayak gini. FQ banding FG sama dengan 3/2. Katakanlah saya bikin satu bagian ini X ya. Ini idenya Mbak Rohimah tadi. Saya bikin satu bagian ini X ya. Berarti kita punya AB berarti 2X. Kayak gitu loh teman-teman. Nah, kalau berarti BP ini berapa? Berarti BP kan sama dengan X. FP sama dengan berapa? Kita nggak tahu. FP berarti, aduh, susah banget sih. Berarti kita tuh punya segitiga kayak gini nanti. Tunggu tak bikin siku-siku. Siku nggak sih ini? Anggap aja siku-siku lah ya. Nah, di sini saya punya ini. Di sini ini adalah F. Kemudian ini adalah P. Ini adalah Q ya. Nah, terus kita tahu FP kita tahu
Oh, kita nggak tahu itu sama kaki atau enggak. Astaga. Kita tahu F itu adalah 3x. Teman-teman bisa bayangkan ini enggak? BP sama dengan 1. BP itu sama dengan 1, tapi kan kita nggak bisa tulis 1 kan, karena kita nggak tahu sebenarnya ukurannya berapa. Jadi kita tulis di sini adalah x. Gitu loh, Mbak. Jadi FB, ini x, ini x. Maksudnya BF yang ini ya. Itu kita bikin 2x. Ini saya nurut idenya Mbak Rohimah tadi loh. Mbak Rohimah kan mengumpamakan ada x-nya ini loh. Jadi saya terinspirasi. FG sama dengan 3/2 sama dengan 9. Kok bisa, Mbak? Ayo, kok bisa, ayo. Nah, otomatis FP itu berarti 3/2 kali, kalau BF itu 2x, berarti FG itu juga 2x ya. Berarti ini 2x. Nah, berarti ini adalah 3x. Itu FG. Oh, sudah saya tulis di sini 3x. Nah, sekarang FP. Ini pakai Pitagoras lagi berarti. 9x pangkat 2. Enggak. 9/2 maksudnya. Oke, kita hitung FP-nya ya. FP-nya ini berarti kan pakai Pitagoras bisa. Karena ini siku-siku ya, teman-teman ya. Berarti FP-nya itu adalah akar 2x kuadrat, salah, 2x dalam kurung kuadrat plus x kuadrat. Berarti sama dengan akar, kalau ada 2x kuadrat di dalam kurung terus di ada 2x di dalam kurung terus dikuadratkan, berarti dua-duanya apa dikuadratkan? Maksudnya 2-nya dikuadratkan, x-nya juga dikuadratkan. 2 dikuadratkan kan 4 toh. Ini x kuadrat plus x kuadrat. Nah, berarti kan ini sama dengan akar 4x kuadrat tambah x kuadrat berapa, teman-teman? Ayo, berapa? Yang di dalam akar itu berapa, ayo? 5x kuadrat. 5, oh maksudnya itu 5x kuadrat. Nah, ini bisa kita keluarkan x-nya, karena x-nya kan kuadrat dan ini akar 2 ya. Jadi x-nya kita keluarkan, di dalamnya tinggal akar 5. Itu adalah FP. Berarti FP itu adalah x akar 5. Berarti ini bukan segitiga sama kaki. Kesimpulannya itu. Loh, 5-nya dari mana? Kalau misalkan tadi kan di dalam akar ada 5x kuadrat toh. Nah, berarti kan sama dengan 5 kali x kali x. X-nya kan ada 2, jadi x-nya boleh keluar dari akar. Jadi x akar 5. 5-nya tetap tinggal di dalam karena dia nggak apa namanya? Dikuadratkan apa dia kan dia cuma sendirian. Gitu. Jadi ini bukan segitiga sama kaki ya. Ini cuma segitiga siku-siku aja. Nah, terus kita harus ngitung PQ. Berarti PQ-nya juga sama ngitungnya. Ngomong susah banget ternyata masih. PQ-nya itu berarti adalah akar panjang tuh. Ini x akar 5 kuadrat ditambah 3x kuadrat. Bisa. Susah wes. Jadi sama dengan berapa ini? Coba kita hitung di halaman terpisah ya. Coba catatnya dulu. Akar x akar 5 kuadrat plus 3x kuadrat. Oke.
Aduh, udah tinggal 10 menit aja. X akar X akar 5 kuadrat plus tiga X. Oke, berarti ini kita kuadratkan satu-satu. Yang di depan berapa? Ini kan berarti X akar 5 dikalikan X akar 5 ya. Berarti X sama X saya kalikan berarti X kuadrat. Jadi akarnya akar X kuadrat. Oke, dikalikan berapa? Akar 5 kali akar 5 berapa? Akar 5 kali akar 5, ayo. 25. Akar 25 atau 5. Berarti ini 5 ditambah 3x kuadrat berapa coba? Ayo 3x kuadrat. 3x dalam kurung dikuadratkan maksudnya. 9x kuadrat. Jadi ini 9x. X kuadrat 9, 9x kuadrat. Ini kalau misalkan saya tambahkan, jadi kan jelas ya, 14. Panjang banget akar yang saya baru sadar. 14x kuadrat ya. Berarti ini sama dengan berapa? Kalau ini kan bisa dikeluarkan berarti x kuadratnya ya teman-teman ya. Karena itu maksudnya x kali x toh. Jadi x-nya saya keluarkan. 14-nya sayangnya tidak bisa dikeluarkan. Ini 14-nya aku taruh dalam. Jadi hasilnya tuh ini. Jelek banget angkanya ya. Semoga saya salah. Maksudnya semoga saya enggak. Semoga bukan ini gitu jawabannya. Jadi saya hitung lagi ya. Berapa tadi? X akar 14. X, berarti PQ itu adalah X akar 14. Kalau misalkan X-nya 1, berarti dia jarak antara PQ adalah akar 14. Kalau X-nya 2, X tadi apa? X tadi adalah setengah rusuk ya. Kalau X-nya 2, berarti saya tunggu. Gini, kalau misalkan rusuk dari persegi ini ukurannya adalah 2, berarti PQ-nya berapa teman-teman? Ingat ini ya. Kasih artiran. Jadi rusuknya ini panjangnya adalah 2x. Nah sekarang kalau misalkan ternyata panjang rusuknya itu adalah katakanlah 2. Katakanlah panjang rusuknya adalah 2, berarti jarak antara PQ berapa teman-teman? Kalau panjang rusuknya itu adalah 2, berarti 2x sama dengan 2. Kok 3? Kalau panjang rusuk loh ya, panjang rusuk itu kayak ya panjang rusuk. Panjang rusuknya itu adalah 2 misalkan, berarti 2x sama dengan 3. 2x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 1. Berarti PQ, nah satunya dimasukkan ke x akar 14 itu, berarti kan akar 14. Gitu loh. Kalau misalkan panjang rusuknya adalah 4, berarti x-nya adalah 2. Jadi PQ-nya adalah 2 akar 14. Nah, oke, ini memang nggak ngerti ini tanda tanya nih soalnya. Sebenarnya saya masih punya satu lagi soalnya. Contoh soal nomor berapa ya? Nih, nomor 11. Ini kayaknya lebih enak ngitungnya. Tapi nanti dicoba sendiri ya. Nah, karena ini kita sudah akhir bab geometri, berarti saatnya memberi PR. Nah, PR-nya adalah nomor 5. Jadi masih evaluasi yang sama, 9.2, tapi nomor 5. Nih, sebuah kubus dengan panjang rusuk 12. Berarti panjang rusuk itu ya panjang rusuk, yang ini ya maksudnya. Ini adalah 12 cm. Titik X berada di tengah rusuk CR. Hitunglah panjang AX. Bisa. Besar sudut antara AX dan bidang alas.
Bisa pakai sin, itu nanti pakai trigonometri ya, sin cosinus, tapi harus tahu ininya. Saya kasih tahu dulu tips dan trik. Jadi harus ketemu dulu apa namanya, ini kan A di sini, X-nya kan di sini kan. Nah, berarti kalau besar sudut antara AX dan bidang alas, berarti AX harus kita proyeksikan kepada alas. Diproyeksikan tuh diapakan sih? Dicerminkan. Jadi di mana kah? Jadi kan proyeksi AX itu terhadap alas sebelah ini kan. Nah, berarti sudut yang kita cari adalah sudut yang ini. Kecil itu. Itu nomor B. Sekarang besar sudut PXA. Nah, kalau sudut PXA berarti ini sudutnya. PX PXA. Oh ya benar, berarti yang kasih orang lain. Berarti yang ini. Ini juga pakai trigonometri. Bisa ini teman-teman. Ini nggak susah yang tadi. Terus besar sudut antara BS dan bidang alas. BS tuh garis ya. Mana sih BS AB? Sudut ABCD PQRS. Oh, jadi nama-nama segitiga aneh, ABCD PQRS. Besar sudut BS dengan bidang alas. Gampang. Itu gampang banget. Coba sekarang aja. Iya sih, gambarnya terlalu kecil ini. Di sini nggak ada kubus ya soalnya ya. Oh, kita bikin aja coba. Kan kubus itu kayak tempatnya nggak pas. Bikinin baru ya kubusnya, tapi pelan-pelan. Ini kubus, terus ini kayak gini kan ya. Mungkin kotaknya akan nggak sama ukurannya, tapi ya harap maklum lah. Terus dihubungkan satu-satu. Ini saya ngambil di buku, terus gambarnya juga kecil. Kayak begini ya. Saya kasih nama dulu. Jadi ini namanya nggak nyambung. Ini AB, CD, terus yang atas PQRS, P, QRS. Ini bisa nih teman-teman nih. Saya kasih bonus 1 deh. Terus habis itu ini X ya. Bonus itu maksudnya nggak bukannya saya kasih tahu nggak, tapi coba sih bisa ngerti nggak? Kayaknya tapi tahu deh. Yang D, coba kita lihat yang D. Tapi nanti tetap dikerjakan ya, tetap ditulis di PR -nya. Yang D, besar sudut antara BS. BS itu kan berarti kita cari ini. Ini tahu berarti ya. Oke, BS dengan bidang alas. Bidang alas itu berarti ABCD yang bawah. Dari sini, bidang alas itu kan berarti yang ini ya. Berarti kan sudutnya, saya bayangin sudutnya ya. Ini kan ya. Biar nggak susah, saya gambar ini, proyeksinya saya gambar. Nah, berarti sudut itu bisa lihat ya sudutnya yang mana. Berarti ini berapa teman-teman? Awas kalau nggak bisa. Ini kan pakai, oh enggak, ternyata ini harus ngitung, maaf. Ini harus ngitung. Jadi teman-teman sudah tahu BO-nya. Ini D. Harus sudah tahu BD berapa, nggak usah pakai ngitung. Terus sudah tahu BS itu berapa, nggak usah pakai ngitung. Terus SD itu kan rusuk ya, berarti dia 12. Nah, berarti langsung dimasukkan ke trigonometrinya. Boleh pakai sin, boleh pakai cos, boleh pakai tan, karena tiga-tiganya kita sudah tahu sudutnya. Ya, ini gampang banget. Kalau nanti yang nomor D masih ada yang salah, awas. Ini gampang. Ini lebih gampang daripada soal-soal yang tadi sudah kita bahas kok. Nah, ada pertanyaan nggak PR-nya apa? Nah, PR-nya ini deadline-nya adalah sebelum UTS. UTS-nya kan tanggal 11, berarti deadline-nya juga tanggal 11. Panjang waktunya sekitar, panjang waktunya. Sekarang tanggal 29 toh, seminggu lebih. Saya jadinya nyesel ngasih PR-nya cuma ini aja. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Berarti dikumpulkannya tanggal 11. Di buku saya nggak tahu halaman berapa ya Mbak Fatma. 11 Juli. Jangan tanggal 11 deh, jangan mepet UTS, nanti jadi ngerjakan PR tapi nggak belajar UTS. Duh, kok hilang?
pas yang pas gitu ya, yang enak. Terus tanggal 8 deadline-nya saya majukan tanggal 8 Juli. Kok Juki tanggal 8 Juli 2017. Oke, terakhir itu ya. Di buku saya lupa Mbak Farma, tapi ini adalah evaluasi 9.2. Pokoknya evaluasi yang terakhir bab geometri. Evaluasi 9.2. Nomor 5. Oke, ada pertanyaan? Yang datang sedikit banget hari ini, kenapa kok yang datang sedikit? Dulu sudah dikasih ini loh, dulu kan sampai nggak cukup ya, sampai kita ada ini kan, 2 sesi, itu yang datang sampai 30-an lebih. Nah, sekarang kelasnya udah dibikinin besar, kok yang datang cuma segini-segini aja, saya lihat 17, 18. Kenapa? Ayo. Aduh, cuman placement aja loh, kenapa kok galau? Kalau lulus ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bukan akhir dunia. Kan tetap bisa belajar bareng-bareng juga. Oh, pesan saya yang buat lulus placement test, nanti kan langsung loncat, kayaknya langsung loncat kelas gitu ya. Nah, matematikanya harus ini ya, harus dilihat-lihat ya. Maksudnya yang diloncati itu, jadi apa? Jadi begini, jadi kalau misalkan lulus placement test, kesimpulannya kan berarti teman-teman itu hmm, sudah paham ya, kesimpulannya berarti teman-teman sudah paham pelajaran-pelajaran yang kemarin diujikan. Nah, apa habis itu, jadi kesimpulannya adalah kalau ada materi-materi yang belum diajarkan, itu teman-teman kalau belajar sendiri sudah bisa, begitu loh. Jadi kalau matematika nanti dilihat-lihat ya, soalnya kalau misalkan ternyata yang diloncati itu nanti ada yang nggak bisa, nanti materi yang berikutnya nanti akan kesulitan. saya bahkan nggak tahu yang diloncati itu yang mana. Mestinya sisa 3 bab yang ini ya, sisa 3 bab yang kita ini, yang kelas 10 sama bab yang awal-awal, mungkin 9 bab yang di kelas 11, mungkin loh ya, tapi nanti coba saya cek lagi ke Pak Yahya. Yang ngajar bukan saya kalau loncat kelas, nanti kan ada setiap angkatan tuh tentornya beda. Angkatan 7 matematikanya juga bukan saya kok yang pegang, jadi ada teman saya nanti gitu. Iya, nggak ada buku paketnya, saya juga mikirnya. Oh, tapi ada soft copy-nya kan kemarin yang dikasih Pak Yahya, itu kan bisa di-download nanti. Oh, yang lulus langsung semester 5. Wih, semester 5 tuh kelas 3 loh. Semester 5 itu kelas 3 loh. Oh iya, berarti dibaca ya. Berarti kelas 11 nggak ada sama sekali materinya, berarti harus harus tahu. Terus sama kelas 12 awal-awal ya. Dibaca-baca. Matematikanya aja, yang lainnya bisa pasti. Kalau bahasa Indonesia ini bisalah mengejar. Pokoknya bahasa Indonesia itu harus sering baca. Yang lain-lain fisika, ya agak serem fisika ini kalau misalkan ngeloncat sebanyak itu. Pokoknya yang penting matematikanya coba dibuka-buka aja. Kemarin kan kalau placement test sudah lulus kan berarti bisa sudahan. Tinggal dibuka-buka aja pokoknya. Nanti kalau nggak bisa ya nanti kalau kita TTM nanti masih bisa lah kita tanya-tanya. Kan walaupun tentornya ganti kan masih ketemu aja di KDI bagaimanapun. Itu ya. Nanti kita TTM ini tanggal 14. Tanggal 14 Juli kita TTM. Kok tanggal 14 sih? Salah. Tanggal 16. Tanggal 16 Juli. Nah, 2 hari sebelum saya pulang. Yeay. Udah deh, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Biasanya mudik bulan depan, tapi soalnya saya juga ada ujian tanggal 14 bulan depan. Doain ya. Saya kalau ujiannya gagal pulang beneran, saya nggak balik ke sini. Oke. Nggak ada pertanyaan ya?
Amin, 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 semoga lulus. Kalau nggak ada pertanyaan, ini PR-nya ABCD. ABCD, kalau bisa digambar teman-teman. Ujian moratorium, oh, awas ya. Awas ya kalau ketemu saya, Mas Rian tuh nggak pernah ikut TTM. Ikut TTM dong kapan-kapan, biar kita ketemu. Kan gitu, biar enak. Oh, mudiknya 1 bulan. Tapi selama mudik tetap ngajar kok, jadi nggak ada yang berubah. Alah, Mas Rian mah kesasarnya ke Taipei Zoo. Sampai hafal loh isinya apa aja di Taipei Zoo. Heran saya. Kalau ada nikah masal ya. Iya, buat yang jomblo-jomblo cocok. Oke, kalau begitu saya akhiri ini ya, saya akhiri kelas kita ini. Ingat tanggal 11 Juli kita UTS, sistem UTS-nya sama dengan UAS yang kemarin, pilihan ganda, ganjil genap. Oke? Pilihan ganda ganjil genap tergantung NIM-nya. Terus buat yang loncat kelas saya nggak paham UTS atau enggak, jadi jangan tanya ke saya nanti tanya ke Pak Yahya dulu. Tapi ya kerjain dulu PR-nya lah pokoknya. Oke kalau gitu. Ya udah, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan diri hadir di kelas kita malam ini. Terima kasih juga sudah mengikuti pelajaran dan atas partisipasinya. Saya senang banget ngajar angkatan 6. Mungkin ini adalah kelas terakhir sebelum teman-teman yang lulus placement test pindah ya. Aduh sedih banget. Ya, tapi kalau teman-teman yang tetap di kelas ini jangan khawatir. Kan berarti ketemu saya lebih lama. Kita senang aja pokoknya. Belajar itu dibawa senang, jangan dibawa stres. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak belajar lagi. Gak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi waktu UTS tanggal 11 Juli. Ingat PR-nya 8 Juli ya, dikumpulkan ya. Oke, saya akhiri sampai sini kelas kita malam ini. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.